Shalom, 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 shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Minggu 20 Februari tahun 2022. Kita percaya sebagaimana Tuhan sudah memelihara dan memberkati tidur malam kita, maka sepanjang hari ini kita juga percaya bahwa Tuhan pasti akan memberkati kita, terlebih di hari yang spesial, di mana hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Baiklah, sebelum kita melakukan semua aktivitas kita hari ini, beribadah secara online maupun onsite, dan terlebih kita GSJA LPG yang akan mengikuti ibadah secara online, izinkan kembali Tuhan bicara melalui renungan kita dalam melanjutkan pembacaan Alkitab. Satu hari satu pasal dari pembacaan kitab 10 hari bersama kitab Ezra. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-7, maka kita akan membaca kitab Ezra pasal yang ke-7 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-28. Dan judul perenungan kita hari ini, Api yang Tidak Boleh Padam. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-6. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan Raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Bagaimana mungkin Ezra dari seorang buangan menjadi orang kepercayaan Raja? Dan bagaimana mungkin ia dipercaya dan diutus oleh Raja Artasasta untuk membangun bait Allah di Yerusalem? Mengapa Ezra begitu istimewa di mata Raja Artasasta? Jawabannya adalah karena Ezra memiliki kehidupan yang berbeda, seorang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Bahkan orang-orang di seluruh Babel mengenalnya sebagai orang yang ahli dalam hal Taurat Tuhan. Itulah sebabnya Raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, belajar dari keteladanan Ezra dalam kondisi sulit dan penuh tekanan. Justru ia bertekun meneliti dan merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Sementara orang-orang buangan lain mungkin sedang merenungi nasib dan mengasihi diri sendiri. Tak berhenti di situ, Ezra pun tekun mengajarkannya kepada orang-orang buangan di Babel. Kehidupan Ezra benar-benar menjadi kesaksian bagi bangsanya. Karena itu ia dipercaya melaksanakan mandat sang raja. Ya, Ezra tidak hanya mahir tentang Taurat Tuhan secara teori, tapi juga setia melakukan Taurat Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ada saat di mana kita dibawa dalam sebuah situasi yang sulit untuk menguji kualitas iman kita. Mungkin kita berada di tengah-tengah begitu banyak orang yang kehilangan harapan. Apakah kita tetap berkomitmen untuk menunjukkan kehidupan yang berbeda? Apapun situasinya, kiranya roh kita tidak pernah padam untuk tetap berpegang kepada firman-Nya. Amin. Secara khusus hari ini, minggu ketiga di bulan Februari, kita harus menghadapi kenyataan di mana kita beribadah kembali secara online. Jangan pernah padamkan imanmu. Jangan pernah padamkan kegairahanmu untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan setiap hari Minggu. Meskipun kita harus beribadah secara online, tapi jangan sampai situasi ini merenggut semangat kita untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Persiapkan hatimu, bawa hatimu kepada Tuhan. Layaknya seperti saudara akan berangkat ke gedung gereja. Demikianlah persiapan kita ketika kita beribadah secara online. Percayalah, di mana nama Tuhan dipanggil saat saudara ada di rumah, saat kita mungkin beribadah di ruang tamu, atau mungkin di ruang tidur kita, tetaplah yakin di sana ada Tuhan untuk menjamah kita. Jangan biarkan tekanan situasi dan kondisi yang mengharuskan kita untuk beribadah secara online, atau mungkin membuat kita harus lebih berhati-hati ketika kita harus keluar rumah. Perhatikanlah dengan baik. Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Selama kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, minta hikmat dan kekuatan daripada Tuhan, maka kekuatan itu akan memampukan kita melewati hari demi hari. Jangan pernah padamkan rohmu, dan jangan pernah padamkan semangatmu. Tetaplah kuat di dalam Tuhan, karena sumber kekuatan kita adalah Allah pencipta langit dan bumi, yang mengatur musim dan masa, dan yang memberkati kita setiap saat di setiap musim kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil.
Dan kiranya perkenanan Tuhan nyata atas hidup kita ketika kita beribadah secara online hari ini. Sekali lagi persiapkanlah dirimu baik-baik dan lihatlah lawatan Tuhan akan terjadi dalam hidupmu serta bukakan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Diberkatilah saudara yang terlibat dalam pelayanan hari ini dan nama Tuhan dipermuliakan. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, tak henti-hentinya doaku bagimu. Sembuhlah di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.